Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perbedaan identitas nasional dan identitas primordial. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Andika Putra Pratama dengan NIM 2412211053. Perkenalkan, nama saya Faris Rizal Muhammad dengan NIM 24121057. Perkenalkan, nama saya Amelia Sutina dengan NIM 2412052. Perkenalkan, nama saya Rapani Akhir Sustansa dengan NIM Akhir 068. Saya akan menjelaskan nomor pertama, apa yang dimaksud identitas primordial dan apa bedanya dengan identitas nasional. Identitas primordial yaitu yang terkait dengan kesamaan etnis, budaya, suku, dan kelompok tertentu yang bersifat lebih sempit, berbasis pada ketertarikan yang lebih tradisional. Sedangkan identitas nasional itu adalah identitas yang lebih luas, mencakup ras, kebangsaan, yang meningkatkan semua kelompok dalam satu negara tanpa memandang perbedaan. Primordial, identitas nasional bersifat inklusif dan mencakup semua elemen masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Nomor 2 yaitu identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia. Apakah betul? Jawabannya betul, karena identitas primordial yang menguat dapat menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat, karena akan menekankan perbedaan antar kelompok berdasarkan suku, agama, atau ras. Hal ini bisa mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia yang seharusnya mengedepankan rasa kebangsaan yang menyatukan semua kelompok dalam kerangka negara Indonesia yang majemuk. Selanjutnya, soal nomor 3. Jika mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan? Menurut diskusi kelompok kami, itu tidak sepenuhnya. Identitas primordial bukanlah hal yang harus dihilangkan, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Setiap individu berhak memiliki identitas primordial, namun yang lebih penting adalah bagaimana identitas tersebut diselaraskan dengan identitas nasional. Identitas primordial seharusnya tidak menjadi alat untuk memecah belah, tetapi dapat menghargai dan menjadi bagian dari keberagaman yang ada. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Menurut kelompok kami, yaitu ya. Identitas primordial dapat memberikan kontribusi positif jika dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya dan warisan yang memperkaya keragaman Indonesia. Identitas ini dapat mendukung pembangunan bangsa dengan memperkuat rasa kebanggaan terhadap budaya lokal yang berperan dalam menciptakan kebanggaan nasional dan meningkatkan rasa persatuan di tengah keberagaman. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu mengapa mengunjungi museum dan wisata budaya merupakan pembelajaran yang mengembangkan, memperkaya, dan memperteguh jati diri bangsa serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yaitu jawabannya, mengunjungi museum dan wisata budaya memberikan wawasan tentang sejarah, tradisi, dan kebudayaan bangsa. Hal ini tidak hanya memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat identitas nasional. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan kebudayaan bangsa, kita dapat lebih menghargai perbedaan dan membangun rasa persatuan yang kuat dalam kerangka negara Indonesia. Jadi kesimpulannya, identitas primordial dan identitas nasional merupakan dua aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas primordial yang berbasis pada suku, agama, dan budaya tertentu dapat memperkaya keberagaman Indonesia. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi ancaman bagi persatuan. Oleh karena itu, identitas primordial tidak perlu dihilangkan, melainkan harus diselaraskan dengan identitas nasional agar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa. Salah satu cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan adalah dengan memahami adanya kebudayaan, pendidikan, termasuk mengunjungi museum dan wisata budaya. Hal ini dapat memperkaya wawasan, memperteguh jati diri bangsa, serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebersamaan sebagai warga Indonesia. Dengan demikian, harmoni dalam keberagaman dapat tetap terjaga sejalan dengan semangat.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.